Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fendiaspara, salah satu seniman GSMS dari Kabupaten Lampung Barat, mengajar GSMS bidang fotografi di SDN 1 Y Mengaku. Materi dasar-dasar fotografi yang pertama yaitu sejarah fotografi, kemudian anatomi kamera, kemudian segitiga exposure. Sejarah fotografi ini di abad ke-7 atau ke-8 kurang lebih ya. Ibnu Al-Haytham ini salah satu ilmuwan di bidang optik gitu ya. Menemukan kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum, ada ruangan gelap. Kemudian di sela-sela dinding ruangan itu ada satu titik. Nah, kemudian titik itu dia menghasilkan bayangan yang ditangkap dari cahaya yang dari luar, bayangan terbalik dalam kamera lubang jarum itu atau pinhole kamera. Nah, kemudian berkembang selanjutnya di abad ke-17 dan 18 itu oleh para seniman-seniman lukis, Leonardo da Vinci dan lain-lain, itu mengembangkan kamera obscura. Kamera obscura ini adalah kamera untuk mempermudah membuat gambar portrait, gambar wajah gitu ya. Pada perkembangan kamera obscura inilah dikenal istilah yang namanya fotografi. Fotografi ini berasal dari kata Yunani, photos dan grapos, menggambar dengan cahaya. Nah, karena ada bantuan cahaya yang melalui kamera obscura itu tadi sehingga bisa digambar. Nah, itu makanya menggambar dengan cahaya. Selanjutnya perkembangannya kamera format besar, kemudian pada abad 18 akhir dan ke-19 kamera film. Perekamannya berupa film. Nah, ini ada film. Ini film negatif hitam putih. Ini film negatif warna. Nah, ada juga film positif yang warna ada. Hasilnya. Ini hasilnya. Nah, ini masih kamera film. Ini kamera film DSLR. Ini kamera film pocket. Perkembangannya saat ini kamera sudah merambah ke digital. Kalau tadi format perekamannya berupa film, sekarang sudah berupa digital. Kalau DSLR digital single lens reflex. Kemudian ini mirrorless. Mirrorless ini tanpa kaca pembalik. Ada kamera handphone, smartphone. Jadi di smartphone ini sudah tertanam kamera, bisa merekam, bisa memotret. Nah, ini sudah sangat baik sekali untuk sekarang. Sejarah sedikit tentang fotografi mungkin tidak lengkap, bisa nanti lebih lengkap lagi, bisa browsing, kemudian bisa lihat YouTube yang lain. Selanjutnya kita membahas anatomi kamera. Anatomi ini bagian-bagian dari kamera. Bagian dari kamera itu ada lensa kamera, ada body. Kalau DSLR dan SLR ini bisa dilepas. Nah, kalau prosumer atau kamera pocket dia tidak bisa dilepas, lensanya memang sudah menempel di sini. Nah, di body ini ada pengaturan speednya. Speed adalah kecepatan. Nah, kecepatan. Ada pengaturan diafragma. Pengaturan diafragma ini adalah untuk mengatur sebesar kecilnya lubang diafragma sehingga mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk nanti ke dalam kamera ini. Kemudian kalau kamera manual ini ada tempat kokangnya, kemudian ada viewfinder, alat intipnya. Kalau DSLR ini speednya di sini, pengaturan speed, kemudian viewfindernya di sini pengaturan yang lain. Nah, kalau digital ini perekamnya berupa sensor kamera. Jadi bukan film lagi tetapi sudah sensor. Nah, kemudian untuk jenis-jenis lensa, ini lensa wide, jadi lensa lebar, jadi sudutnya lebar. Nah, ini 1855 biasanya standar. Fix ini tidak bisa di zoom kan,
Ini ada 50 mili, ada 35 mili. Lensa tele zoom. Ini 70 200. Jadi ini lensa tele ini adalah lensa yang untuk kalau misalnya mendekatkan objek yang sangat jauh yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita dekati lagi, kita pakai lensa tele. Segitiga exposure ini terdiri dari speed, kecepatan kamera tadi. Nah, kecepatan kamera. Kemudian diafragma. Diafragma itu seperti ini gambarnya. Ini diafragma. Besar kecilnya lubang jendela lensa. Selanjutnya adalah ISO atau ASA. Nah, ISO atau ASA itu adalah kepekaan sensor terhadap cahaya. Satu-satu kita bahas tentang speed, kecepatan. Nah, kecepatan ini bisa kita atur, bisa kecepatan lambat. Nah, bisa kecepatan sangat cepat. Kemudian diafragma ini semakin besar bukaan diafragmanya, ini angka dari diafragmanya kecil. Jadi ini angka kecil di sini. Sini angka kecil. Bukaan diafragmanya besar. Kalau angkanya besar, bukaan diafragmanya kecil. Jadi itu kebalikannya. Angkanya F22 artinya bukaan diafragmanya itu kecil. Sangat kecil. Nah, sehingga cahaya yang masuk juga sangat dikit. Angkanya kecil 3,5, 1,2, 1,4. Bukaan diafragmanya besar, otomatis cahaya yang masuk juga akan lebih banyak. Nah, ISO juga. ISO kalau misalnya ISO 100, kepekaan terhadap cahayanya sedikit, tipis. Kalau ISO-nya dinaikkan jadi 400, 800, itu kepekaan terhadap cahayanya semakin besar. Dipakai ISO-nya, ISO rendah itu saat cahaya sangat cukup dan mungkin berlebihan. Jadi kita cukup memakai ISO yang rendah saja. ISO tinggi yang dipakai adalah saat kita memotret di ruangan atau di cuaca yang rendah cahaya, sehingga kita butuh kepekaan yang lebih. Hubungannya ketiga exposure ini adalah speed, diafragma, ISO itu logikakan dengan misalnya keran air. Saat keran air itu dibuka paling besar, airnya akan lebih cepat memenuhi ember atau gelas itu, kecepatannya juga lebih cepat, lebih deras. Saat bukaan dari keran ini kita kecilkan, itu akan cuman netes saja. Air itu netes sehingga kecepatannya lambat, sehingga memenuhi gelas atau ember itu akan lambat. Kalau diafragmanya bukaan besar, otomatis speednya akan tinggi. Speed dari kamera kita akan tinggi. Kalau bukaan diafragmanya kecil, otomatis speednya semakin slow, semakin lambat untuk bisa menangkap cahayanya, bisa masuk ke kamera dengan baik, dengan cukup cahayanya, tidak over exposure, tidak under exposure. Over itu tidak berlebihan, cahayanya tidak berlebihan. Kalau berlebihan cahaya akan menghasilkan foto yang terlalu terang. Kalau kekurangan cahaya akan menghasilkan foto yang terlalu gelap. Bagaimana cara kita mengatur speed, diafragma, dan ISO sehingga cahaya yang masuk di kamera ini pas, cukup menurut kita, pandangan tidak over, tidak under. Speed tinggi itu kita pakai untuk membekukan gerakan. Misalnya orang berlari, kita pengen membekukan gerakannya saat dia berlari. Kita memakai speed rendah saat kita pengen merekam gerakan yang sangat lambat, ya, sangat lambat, sehingga bisa kita rekam semakin lama gitu. Misalnya air dari air terjun, kita akan membuat efek menjadi seperti kapas. Kita butuh speed yang sangat rendah biar dia merekamnya lebih lama, sehingga gerakan yang lambat itu bisa kerekam dengan lama juga gitu. Bisa juga misalnya memotret
di malam hari kita pengen memotret lampu motor atau lampu mobil yang seperti berjalan gitu, itu menggunakan speed yang rendah. Nah, yang perlu kalian ingat tadi, fotografi adalah fotos dan grafos, menggambar dengan cahaya. Jadi kita bagaimana cara mengatur cahaya yang masuk itu cukup atau tidak di dalam kamera kita. Dan kita harus butuh cahaya. Baik, nah cahaya itu ada cahaya alami, matahari, bulan, kemudian ada cahaya buatan, obor, lampu, lighting, flash, dan lain-lain. Nah, itu yang kita akan atur cahaya itu agar bisa masuk ke dalam kamera ini secara sesuai kebutuhannya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini untuk anak-anak GSMS SDN 1Y Mengaku khususnya, kemudian untuk teman-teman sekalian yang mau belajar fotografi, baik yang ikut GSMS dimanapun berada di Indonesia ataupun yang tidak ikut GSMS. Terima kasih, maaf kalau misalnya banyak yang kekurangan dari yang saya jelaskan. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Mohon maaf jika banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.